Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ikhwatal Islam wal iman wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin wa inna akramakum indallahi atqakum wa innahu faqad fazal muttaqin. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disyukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita bisa menunaikan sholat subuh, fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim pengajian pada pagi hari ini sampai terbit matahari insyaallah. Kemudian tidak lupa mengingatkan diri sendiri dan juga diri, setelah itu nanti kita melaksanakan sholat sunnah awal duha atau sholat sunnah syuruk. Mari kita niatkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dapatkan ridha Allah, pahala dari Allah, kebahagiaan akhirat insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita amal-amal saleh kita tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang ahkam as-shalah. Beberapa hal yang terkait dengan sholat. Beberapa hal yang terkait dengan sholat. Sholat hadirin secara bahasa maknanya adalah doa. Dari dalam ayat Al-Quran, dunia wa sholli alaihim, dan sholatkan kamu atas atau untuk mereka. Maksudnya berdoalah untuk mereka. Makna bahasa sholat itu doa. Hubungannya apa? Karena di dalam sholat itu hampir isinya semuanya doa. Gitu. Kemudian sholat itu adalah munajat kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat itu kita memohon, curhat kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu doa. Sekalipun sholat maknanya doa secara bahasa, tapi tidak boleh diartikan ngawur. Kemudian orang mengatakan, apa Ustaz kan sholat doa, yang penting saya berdoa, yang penting hati saya usul sampai Allah, nyambung kepada Allah. Jadi saya tidak perlu sujud jungkir balik lagi 2 kali, 3 kali dalam maghrib 4 rakaat, zuhur isya zuhur asar, nggak perlu dong. Hadirin, ada orang yang salah paham saat memahami makna-makna begini. Dia langsung untuk poin, ingin sampai pada sana dengan tidak mau menjalankan namanya syariat. Dan pula mengatakan aqimus sholat al-zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat kan mengingat Allah.
saya ingat Allah dimanapun saya berada, berarti cukup saya nggak perlu cukup balik, ukur sujud, tidak, tasyahud, duduk antara dua sujud, baca Fatihah dan lain sebagainya. Ada yang salah begitu. Akhirnya dia nggak mau sholat dengan dasar karena sholat doa, dengan dasar karena sholat untuk mengingat Allah, dan dia nggak mau datang ke masjid atau bahkan nggak mau sholat. Ini salah diri. Tidak ada orang yang mengatakan dirinya sudah usul sampai Allah, atau ma'rifat sampai Allah, atau nyambung sampai Allah, atau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan cara dia menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan yang bisa mendekatkan diri seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan syariat-syariat Allah yang diwajibkan dan difardukan oleh Allah kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi ahabbu ilayya minal fara'id. Baru setelahnya adalah menjalankan syariat-syariat yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada hamba-hamba tersebut. Ya, jadi sangat salah sekali ketika dia kemudian meninggalkan sholat hanya karena sholat targetnya mengingat Allah, dengan alasan yang penting ingat kepada Allah, dia nggak perlu sholat lagi dan lain sebagainya. Ini salah, ya. Itu tadi sholat secara bahasa maknanya berdoa. Ada istilah syariatnya sholat itu, dimulai dari perkataan-perkataan atau terdiri dari perkataan-perkataan dan juga perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan Allahu Akbar takbiratul ihram dan diakhiri dengan Assalamualaikum salam. Jadi amal perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, kemudian ada syarat, rukun dan sunnah-sunnah yang terjadi. Nah, itu soal, ya. Di antara akwal atau perkataan-perkataan dalam sholat itu ada 5 macam. Ini dalam sholat yang kita lakukan seperti tadi dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, itu terbagi menjadi 2 macam. Ada yang sifatnya kata-kata atau perkataan, ada yang sifatnya perbuatan. Bisa dilihat yang dimaksud kata-kata atau perkataan, atau yang termasuk kata-kata atau perkataan itu ada 5 macam. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita mengucapkan Allahu Akbar, diucapkan pakai lisan, pakai mulut. Bagi yang bisa mengucapkan pakai lisan, pakai mulut, maka nggak bisa dibacakan dengan hati. Kecuali dia nggak bisa ngomong, nggak bisa menggunakan mulut, ya, alias orang yang bisu, ya, bisa pakai isyarat tertentu. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini kan terucap dengan lisan, ya. Takbiratul ihram bunyinya Allahu Akbar, tidak bunyi yang lain. Allahu Arham tidak, Allahu A'zam tidak. Apalagi pakai bahasa selain Arab, Allah Maha Besar tidak boleh juga. Apalagi pakai bahasa Jawa, ya kan? Tidak diperkenankan. Namanya takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya. Makanya para ulama mengatakan
Islam itu wajib belajar bahasa Arab. Wajib belajar bahasa Arab. Secara umum atau secara khusus dalam hal-hal yang berkaitan dengan sholat, semuanya berbahasa. Semuanya berbahasa. Alhamdulillah kita semua yang di sini tadi sholat kita semuanya berbahasa Arab, betul? Dan yang imam maupun yang makmum, semua doa-doa yang kita ucapkan semuanya berbahasa Arab. Ya, ini menunjukkan bahasa Arab bukan bahasanya orang Arab, tapi bahasanya orang Islam dimanapun berada. Ya, bukan bahasanya orang dari negeri Arab atau Jazirah Arab, tapi bahasanya orang Islam dimanapun berada. Quran yang berbahasa Arab bukan kitab sucinya orang Arab, tapi kitab sucinya semua orang yang beragama Islam. Tidak ada orang baca Quran pakai bahasa selain Arab. Nggak ada. Itu ada terjemahannya, bukan terjemahannya, bukan Qurannya. Terjemahannya dengan Qurannya beda. Quran itu hanya berbahasa Arab. Walaupun Anda membacanya melalui terjemahnya, itu untuk supaya memahami aja. Tapi itu bukan mewakili Quran. Ya. Kemudian yang kedua di antara ucapan dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ini beberapa masalah yang mesti kita pahami. Satu, wajib atau tidak membaca Al-Fatihah? Kita bilang wajib, bahkan rukun, kecuali yang belum hafal bacaan Fatihah. Contohnya orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam baru sekali, itu kan sudah mesti harus sholat. Fatihah belum hafal, sementara dia sudah wajib sholat, maka tidak ada masalah tidak baca Fatihah. Tapi di waktu yang sama dia mesti sambil belajar. Adapun yang sudah bisa baca Fatihah dan hafal baca Fatihah kok nggak membaca Fatihah, sholatnya tidak sah. Ini yang pertama. Poin yang kedua tentang Fatihah antara imam dan makmum. Apakah wajib dua-duanya membaca Al-Fatihah? Untuk imam jelas, ya, membaca Al-Fatihah. Untuk makmum, kalau sholatnya kenceng, jariyah namanya, sholat maghrib, isya dan subuh. Ya, ada ulama yang mengatakan bacaannya imam yang dia dengar oleh makmum itu sudah mewakili bacaan Fatihah makmum. Artinya kalau makmum tidak membaca Al-Fatihah, monggo, tidak ada masalah. Ada ulama lain mengatakan bacaan Fatihah bagi makmum pada sholat-sholat yang jariyah tadi tetap wajib bagi makmum. Nah, bagi pendapat yang mengatakan makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah, kapan dia bacanya hadirin? Ini permasalahan ketiga. Ya, membacanya barengan dengan imam ataukah setelah imam membaca Fatihah walhamdulillah amin selesai baru makmum membaca Fatihah? Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, kapan baca Fatihahnya? Aku nggak baca Fatihah. Halo, baca Fatihah atau tidak? Sebagai makmum baca Fatihah atau tidak? Baca. Bacanya kapan? Bareng imam. Setelah imam. Ini ada dua solusi. Solusi pertama, setelah imam selesai membaca Al-Fatihah walhamdulillah, kita baca amin kan? Harus ikut baca amin, jangan diam aja. Walhamdulillah, amin. Ini kan bacaannya sedang keras, ya kan? Setelah itu makmum membaca Al-Fatihah. Nah, kalau seperti itu imam harus paham. Jangan setelah amin langsung membaca surat. Setelahnya dengan cepat kasih jeda sebentar.
biasanya kita imam langsung aja membaca qul huwallahu ahad rakaat pertama. Rakaat kedua setelah waladhdallin amin qul a'udzu birabbin nas atau qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya baru qul huwallahu ahad dan seterusnya. Tidak sempat lagi makmum menyelesaikan Al-Fatihahnya. Ya, nggak ada masalah. Yang kedua, saat imam membaca Al-Fatihah, makmum silahkan membaca Al-Fatihah. Tapi jangan nyanyi imam. Jangan saingan sama imam, orang kenceng-kencengin juga nyanyi. Ada sebagian makmum begitu, bacaannya kenceng semua, kita yang di kanan kirinya itu terganggu. Subhanallah seperti itu. Yang penting jangan nyanyi imam atau ganggu kanan kiri, pakai suara yang pelan. Yang penting Anda membaca. Itu bagi Anda yang mengatakan Anda makmum tetap mesti membaca Fatihah. Tapi kalau Anda mengikuti pendapat mengatakan makmum ini bacaannya ikut bacaan imam, ya monggo silakan. Tapi bagi saya, baik makmum maupun imam, baik sholatnya jahriyah maupun sirriyah, apalagi sirriyah itu zuhur asar, makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah dengan solusi tadi. Ya, seperti itu. Apalagi kalau zuhur asar imamnya udah diem gak kedengeran, Anda makmuman, kalau bacaan imam sama dengan bacaan makmum, artinya Anda makmum saat zuhur asar gak usah baca Fatihah karena ngikuti bacaan orang, imamnya gak kau dengar. Khawatir Anda ngelamun sholatnya. Betul atau tidak? Tiba-tiba rukuk, diajak rukuk, ngikut aja, nggak ada bacaan sama sekali, ya kan? Kalau jahriyah Anda nggak baca Fatihah karena menganggap Fatihah Anda ngikut Fatihahnya imam, itu normal karena Anda masih mendengar. Setidaknya telinga kita dan otak kita masih main itu mendengar bacaan imam saat membaca Al-Fatihah. Apalagi kalau imamnya merdu, fasih, enak didengar, khusyuk lah luar biasa. Seperti itu. Ini tentang Al-Fatihah itu. Poin yang keempat tentang Al-Fatihah, Bismillah. Pakai Bismillah atau tidak? Di sini biasanya pakai Bismillah atau tidak? Setelah takbir Allahu Akbar, kita baca istiftah. Allahumma ba'id baini atau kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah ila sampai akhir. Nah, setelah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai bismillah. Ada juga yang tak pakai bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin langsung. Ada juga yang pakai bismillah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini pakai bismillah atau tidak, Bapak Ibu? Pakai atau enggak? Itu terserah imamnya. Hah? Terserah imamnya. Nah, imamnya biasanya pakai bismillah atau tidak? Pakai atau enggak dengar, Bapak? Enggak lah. Kita longgar saja. Kalau saya lebih memilih pakai bismillah, dan bismillahnya dikeraskan oleh saya. Ya. Saya mendengar makmuman di beberapa masjid enggak pakai bismillah. Kami di Mesir pun ada yang pakai bismillah tapi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. 3 itu pakai bismillah dengan keras. Ada yang enggak pakai bismillah, ada yang pakai bismillah tapi bismillahnya tidak diperdengarkan. Yang diperdengarkan mulai langsung Alhamdulillahirabbil alamin. 3 itu. Kalau saya memilih pakai bismillahirrahmanirrahim dengan keras, dengan dalil-dalil yang menurut saya lebih kuat. Ya. Nah, perbedaan ini kenapa saya jelaskan dalam fikih? Biar Bapak Ibu hadirin sekalian tidak fanatik pada perbedaan fikih yang seperti ini. Ini imamnya nggak pakai bismillah, padahal bismillah bagian dari al-fatihah, batal fatihahnya, batal sholatnya, nggak mau sholat di masjid itu, atau nggak mau sholat kalau yang imam itu, ya kan? Ada pula yang fanatik harus dengan bismillah, fanatik harus tidak dengan bismillah. Ketika imamnya pakai bismillah, dia nggak mau sholat di belakang imam tersebut, atau nggak mau sholat di masjid tersebut. Ya ini nggak benar, hadirin. Ya kan? Mau pakai bismillah dikencengin, mau nggak pakai bismillah, atau mau pakai bismillah dipelanin, yang penting dia baca fatihahnya benar. Kecuali dia imam nggak baca fatihah, nah itu baru Anda nggak perlu makmuman di belakang dia. Atau ada masjid yang melaksanakan sholat nggak perlu baca fatihah, nah itu sholat masjidnya nggak perlu kau datangi, karena dia menyelesaikan kesepakatan ulama. Kalau tentang perbedaan-perbedaan tersebut yang sifatnya furu'iyah atau far'iyah, jangan sampai membuat kita berselisih yang menyebabkan perpecahan. Jangan. Apalagi masalah kunut, sudah dari zaman dahulu sampai sekarang diperbedakan. Ya, di sini biasanya nggak pakai kunut kalau subuh. Suatu ketika hadirin semuanya di perjalanan, di rest area, ada jamaah subuh di sana, yang imam pakai kunut, Anda ikut pakai kunut, ya kan? Jangan sampai kemudian memberontak di tengah jalan, di tengah sholat, karena imamnya pakai kunut, Anda nggak, woi turun kok imam, ya. Bid'ah itu kunut, nah, gimana? Masalah kunut nggak kunut bukan bid'ah nggak bid'ah. Kunut itu pun dalam mazhab Syafi'i yang melaksanakan kunut itu hukumnya pun sunnah. Artinya sunnah itu kalau kita kerjakan dapatlah tambahan pahala. Kalau nggak kita kerjakan nggak ada dosa. Kemudian tidak membatalkan sholat. Kalau ada kunut ataupun nggak kunut, bagi Anda yang menganut mazhab kunut, bagi yang nggak kunut, nggak membatalkan sholat. Kan sholat itu doa, kunut isinya apa? Doa. Begitu. Ya. Termasuk akwal, perkataan. Ya. Ustaz, kamu pilih yang mana? Yang Anda pilih yang sesuai ilmu Anda. Karena Anda beribadah dengan kemantapan hati dan jiwa dan keyakinan sesuai dengan ilmu Anda. Untuk dapat kemantapan ilmu Anda harus sering ngaji, banyak membaca, bertanya kepada ustaz. Begitu. Gak bisa memunculkan ilmu Anda sendiri dengan otodidak, dengan sendirinya. Oh, yang penting sesuai dengan nafsu saya ini. Bukan, beribadah bukan karena nafsu, bukan karena keinginan diri pribadi, bukan. Tapi harus berdasarkan ilmu dan syariat. Seperti itu. Masya Allah. Inilah ibadah yang didasari dengan ilmu, kita semakin khusyuk. Yang tanpa ilmu kita terombang-ambing, ikut sana ikut sini nggak jelas, ya kan? Maka inilah pentingnya tholabul ilmi, pentingnya kita ngaji, ikut datang pengajian, gitu. Wa alimun fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru min jahilun mutanassiku.
huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassak. Ya. Asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Alimun wahid asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Kalau yang pertama tadi dikatakan kerusakan yang besar, ya, alimun mutahaddiku, orang yang berilmu tapi melanggar ilmu yang dia tahu. Wa akbaru minhu, dan lebih besar dari itu, jahilun mutanasiku, orang jahil yang ahli ibadah tanpa ilmu. Dua-duanya huma fitnatun fil alamina azimatun. Dua orang tersebut yaitu alim yang mutahatik, yang kedua adalah jahil mutanasik, orang yang berilmu tapi melanggar ilmunya. Yang kedua orang yang jahil tapi mengandalkan ibadahnya tanpa ilmu. Dua-duanya fitnatun fil alamina azimatun, adalah fitnah besar di semesta ini. Untuk siapa? Liman bihi ma fi dinihi yatamassak. Untuk orang yang mengandalkan mereka berdua dalam urusan agamanya dan ibadahnya. Maka kita beribadah harus dasar ilmu, dan ilmu ini harus kita amalkan. Masya Allah. Dalam keterangan lain, wa alimun wahidun, satu orang yang berilmu lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya dibanding 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Masya Allah. Tidak harus semua ilmu kita kuasai, minimal ilmu yang kita pakai dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya sholat ini. Dalam puasa, ilmu puasa, hal-hal yang fardu lah begitu. Ya, seperti itu. Kita kembali kepada sholat yang diantaranya berkaitan dengan perkataan, ucapan. Pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Sudah kita jelaskan tadi secara rincinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang rincian surat Al-Fatihah yang kelima adalah tentang kefasihan membaca surat Al-Fatihah. Makanya ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang boleh mengimami suatu kaum dalam sholat mereka adalah mereka yang paling pandai membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Al-Fatihah ini rukun wajib dalam sholat, maka bacaan Al-Fatihahnya harus benar sesuai dengan tajwid, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, diajarkan pada sahabat sampai kepada kita sekarang. Begitu. Ya. Di antara yang hadir, jika ustaz atau imamnya nggak ada, adalah dipilih yang paling fasih, yang paling benar bacaannya, khususnya dalam surat Al-Fatihah. Adapun surat lain selain Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah itu tidak wajib, walaupun tetap wajib membaca Qur'annya dengan tajwid, ya kan? Tapi kesalahan yang terjadi di selain surat Al-Fatihah, selama kesalahan itu bersifat nun gunnah kurang digunakan, ikhfa kurang diikhfakan, yang ikhlas kurang diikhlaskan, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau kesalahannya terjadi pada surat Al-Fatihah, ini para ulama sebagian berbincang dan sebagian keras. Kalau nggak benar Fatihahnya, batal juga Fatihahnya. Kalau Fatihahnya batal, maka batal juga sholatnya. Nah, ini repot. Kalau saya mah yang penting hurufnya, panjang pendeknya, harokat fathah dan kasrohnya tidak berubah. Sekalipun makhrajnya kurang tepat, itu nggak ada masalah. Yang penting dia yang paling fasih di antara yang ada gitu. Ya, kecuali hak diganti shot diganti ba, ya
ihdinas siratal mustaqim diganti ihdinas sirotol contohnya, nggak bisa. Ini sudah merubah makna. Kalau sudah merubah makna, berubah harokat fathah jadi dhamma, dhamma jadi fathah, huruf tak jadi tok, huruf tok jadi ba, huruf ba jadi qaf. Nah ini sudah batal Fatihah. Tapi kalau sekedar makhrajnya kurang fasih, fathah ikhfa-nya kurang tepat, itu kesalahan-kesalahan yang ringan, tidak membatalkan al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Termasuk Maliki Yaumiddin, ternyata dia bacanya Maliki Yaumiddin. Namanya panjang kan? Tapi dia baca pendek. Ini ada riwayat yang mengesahkan bacaan Maliki Yaumiddin itu pendek. Tapi nggak boleh disengaja, gitu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Kalau bisa nasta'in, kenapa nasta'in? Nggak ada ngangin dalam Al-Quran. Adanya a'i. Kalau hamzah a'i. Kalau sengaja dia bisa nasta'in, kemudian dia bilang nasta'in, sengaja dia sadar dia bisa. Apalagi dalam keadaan meremehkan dan melecehkan, menertawakan, batal Fatihahnya. Kalau batal Fatihahnya, batal pula semuanya. Ihdinas siratal, kan susah nih orang-orang awam, orang-orang Indonesia. Ihdinas siratal mustaqim, terasot dan sin pun kadang kita klik tuh. Ihdinas siratal, ihdinas siratal di sin. Ya bukan sin, di situ pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim, ini baru sin. Mustaqim, antara shad dan sin kadang kita susah mengucap. Nah itu tidak ada masalah. Tapi tidak boleh menyengaja shad kita sinkan, sin kita shadkan dengan sadar, nah, dosa. Siratal ladzina an'amta alaihim, tidak boleh alaihim, nggak ada dalam Al-Quran. Itu pun kesalahan yang ringan, tidak membatalkan Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, ini pun kesalahan ringan. Alaihim, bukan alaihim, alaih. Al-Quran hanya ada a, i, u, tidak ada a, i, u, e, o. Kalau di Jawa tambah lagi yang berenang, ada o, ada o. A, I, U, E, O, O, ada juga di situ. Kalau di Arab, di Quran hanya ada 3 A, I, dan U. Ada E, itu sedikit dan bukan riwayat kita. Ada E sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Hanya itu saja. Kalau selainnya kau baca E semua, ini salah. Kecuali riwayatnya Imam Hamzah, riwayatnya Imam Hamzah. Nah, itu dibaca E, sebagian dibaca E dalam surat Ad-Duha. Wad-duha, kita bacanya ha, bukan he, bukan he, bukan a. Wad-duha, a. Tidak boleh dibaca wad-duhi wal-laili idza saji, karena itu bukan kita. Memang boleh Ustaz? Boleh kalau Anda mengikut riwayatnya Imam Hamzah. Wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Nah itu ada bacaan begitu, tapi bukan kita. Kita tidak punya E. Oke? Kecuali dalam surat Hud tersebut Bismillahirrahmanirrahim, itu saja. Selainnya nggak ada. Maka alaihim, bukan alaihim. Nah,
cair, nggak ada Nah, kesalahan-kesalahan itu salah, tapi bukan kesalahan yang sampai merubah makna, ya, sehingga itu kesalahan ringan tidak sampai membatalkan Fatihah. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Kalau dia yang paling fasih pun, yang paling fasih di antara yang ada itu pun masih melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, selama tidak merubah makna, selama tidak dia sengaja, maka tidak membatalkan Fatihahnya. Selama tidak membatalkan Fatihahnya, maka sholatnya tetap sah. Ya, kita tidak ekstrim. Oh itu ikhfa'nya kurang dikit batal Fatihahnya batal sholatnya semua satu masjid nggak ada yang sah. Ya, tidak perlu. Tapi tetap kita memilih mana yang paling fasih dalam sholat untuk mengimami itu. Ya. Bukan dia yang paling senior, bukan dia yang paling tinggi jabatannya, bukan dia yang paling kaya. Ada di beberapa masjid terjadi itu. Jamaah lain walaupun masih muda yang paling fasih nggak berani masuk gara-gara ada yang senior. Ya, panjang pendeknya langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentunya dipanjang Alhamdulillah. Ini dipanjangin pula. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada tuh di Jakarta saya mendapat. Maliki Yaumiddin. Malikinya dipanjangin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, terus gimana Ustaz solusinya? Jadi dipahamkan. Ya, kita yang paham memahamkan. Yang kedua, dia ngayal Ustaz. Ya gimana? Kalau kita udah berusaha memahamkan, dia nggak mau juga paham. Kemudian jamaah kita sudah berusaha pahamkan ini kesalahan, ya udah kita yang malahnya ya udah jangan ke situ, jangan sampai dibuyarkan masjidnya gara-gara orang tersebut. Kita yang penting kita udah berlepas diri dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, sampai di sini paham ya diri. Yang terakhir, memahamkannya pun harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah, tidak dengan kekerasan atau dengan pedang. Inilah dakwah ya. Di antara perkataan hadirin adalah tasyahud akhir. Kita bertasyahud akhir ya. Membaca at-tahiyatul mubarakatus, at-tahiyatul mubarakatus, shalawat wa tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Kita syahadkan pakai ucapan ya, pakai ucapan. Ya, saya kira sudah hafal semua. Kemudian yang keempat, bersolawat ke atas Nabi. Jadi kita tasyahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Itu bersolawat kan ucapan tuh. Ya kan? Dan yang terakhir, yang kelima dalam sholat yang diantara yang sifatnya perkataan dan ucapan adalah mengucapkan assalamualaikum, pakai salam terucap dengan lisan. 5 hal ini dalam sholat. Ya. Kemudian di samping perkataan ada perbuatan, ada perbuatan. Perbuatan itu sifatnya nggak keluar dari lisan, tapi dari anggota badan berbuat. Di antara bentuk perbuatan adalah niat. Niat bukannya di lisan Ustaz. Bukannya niat ini masuk dalam perkataan akwal. Kok di sini Ustaz memasukkannya dalam perbuatan? Hadirin perlu dipahami. Niat ini adalah perbuatan hati, bukan ucapan lisan. Ustaz, itu ada yang sholli, fardhu dzukri, arba'ah, kan diucapkan dengan lisan Ustaz. Ya, gimana itu? Nah, ini kita perlu pahamkan tentang niat. Aslinya tempatnya ada di hati. Itu aslinya tempatnya ada di mana? Ada di hati.
Berarti niat adalah perbuatan hati. Karena hati ini gak berucap, berbuat dia. Yang berucap itu lisan. Gitu. Jadi niat ini harus ada di hati. Ustaz itu pakai lisan, pakai usolli, yang kudu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Saat mandi besar, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi. Pakai lisan Ustaz. Kalau lisan mengucapkan, ini sifatnya membantu hati biar ingat dan berucap di hati dan berbuat. Jadi lisan yang berucap harus sinkron dengan hati, nggak boleh bertentangan. Lisannya usolli fardal zuhri, hatinya saya niat sholat asar, enggak benar, ya kan? Nggak boleh berbeda. Seandainya lisan nggak mengucap, hati sudah berbuat, niat tersebut sudah sah. Lisan mengucap, hati nggak mengucap, atau lisan mengucap niat tapi hati beda dengan niat, ini nggak benar. Lisan mengucap, hati sinkron sesuai dengan lisan, ini yang paling benar, yang paling tepat, karena bekerja sama seperti itu. Maka dalam beberapa mazhab orang Indonesia, beberapa mazhab Syafi'i pakai lisan dalam berucap niat. Tapi mohon diperhatikan, hatinya juga berbuat niat tersebut, jangan sampai tidak. Nah, dalam mazhab Syafi'i niat itu masuk kategori perbuatan hati, bukan lisan. Tapi ketika lisan ikut berucap, sifatnya mendukung, membantu, mengingatkan diri. Silahkan mau pakai usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Bagi yang imam usolli fardhu subhi raka'ataini imaman mustaqbilal qiblati fardhan lillahi ta'ala. Tapi hatinya juga harus berbuat niat tersebut, jangan sampai tidak. Di sini hadirin, kenapa saya sampaikan ini? Biar hadirin yang saat mendengar ada imam, ada makmum, kok dia nggak usolli? Berarti dia nggak niat, itu sholat apaan itu? Biar kita seuzon, nanti kita mikir dia itu nggak sholat, bid'ah sholatnya, batal sholatnya gara-gara dia nggak pakai usolli. Atau sebaliknya, Anda yang nggak pakai usolli, hati Anda yang berniat, mendengar orang di sekitar dia usolli fardhu asr, jangan kenceng sekali kita dengar, ya kan? Melakukan bid'ah itu. No, kan begitu. Ya, ilmunya ada, tidak dikit-dikit kita bid'ah. Ya kan? Kunut nggak kunut, yang nggak kunut, yang kunut bilang bid'ah. Gara-gara usolli fardhu bid'ah, nggak ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, oke. Sampai di sini paham? Ini tentang niat. Niat itu masuk kategori perbuatan hati. Ya, adapun tadi dalam ucapan dipakai itu sifatnya membantu hati. Sudah jam 6, sampai jam 6. Secara cepat aja sat ini. Ya. Yang termasuk perbuatan, yang kedua adalah qiyam, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu berdiri, jangan pura-pura kayak kursi. Antara Anda dan Allah yang Maha Tahu, gitu kan. Nah, berdiri ini sifatnya amal perbuatan dalam sholat. Ya, nggak boleh Anda duduk sholat, padahal Anda mampu berdiri dalam sholat fardu. Ya. Yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, yang keenam adalah duduk yang terakhir. Duduk, ya, kita membaca tasyahud. Kemudian yang ketujuh duduk antara dua sujud. Berapa kali itu? Kalau 4 rakaat berarti 4 kali gitu kan. Yang kedelapan berurutan dalam rukun-rukun tersebut. Ya, ini amal-amal perbuatan dalam sholat. Ya. Kemudian nanti kita akan mendapati syarat wajib sholat, syarat sah sholat, ada rukun sholat,
ada sunnah sholat. Nah, ini yang terpenting hadirin. Syarat wajib sholat secara cepat. Pertama, Anda Islam. Yang kedua, Anda balik dan berakal. Dua, tiga. Yang keempat, kalau bagi perempuan, suci dari haid dan nifas. Ini dia yang wajib sholat. Anda Muslim, balik dan berakal. Anda balik kok nggak berakal atau ODGJ, berarti nggak wajib sholat. Seperti itu. Kemudian suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Orang yang haid dan nifas tidak boleh memaksakan diri pengen sholat. Ustaz tersambung hati saya gara-gara nggak sholat, saya haid dan nifas. Pengen sholat, saya pengen dapat pahala, nggak boleh. Anda meninggalkan sholat karena Anda sedang dalam keadaan haid dan nifas, itu sama dengan pahala Anda melaksanakan sholat saat Anda tidak haid dan nifas, karena sama-sama Anda menjalankan perintah Allah. Anda sholat saat tidak haid dan nifas, itu menjalankan perintah Allah. Anda tidak sholat saat Anda haid dan nifas, itu juga menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan dari Allah. Dua-duanya berpahala. Yang penting niat Anda. Saat Anda gak sholat gara-gara haid dan nifas, niatnya lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah, yang mana perintahnya melarang orang yang haid dan nifas tidak sholat. Untuk sholat, melarang sholat tersebut. Sama dengan Anda yang sholat menjalankan perintah Allah yang memerintahkan Anda yang tidak berhalangan tersebut untuk melaksanakan syariat tersebut. Meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah, dua-duanya ibadah, dapat pahala semuanya. Ya kan? Kemudian ada syarat sah hadirin. Ya, ada syarat sah. Secara cepat, syarat sah yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil. Bagi yang mampu, ada keadaan-keadaan tertentu dia nggak bisa bersuci dari hadas besar dan kecil, tetap dia melaksanakan sholat. Ya, emang ada ustadz keadaan dia tidak mampu bersuci dari hadas besar dan kecil. Mungkin dia di penjara, nggak ada air, nggak ada debu untuk bisa bertayamum. Ya, di penjara kanan kiri pun nggak disediakan debu, orang saking zolimnya. Biar orang tersebut nggak sholat, biar orang tersebut lupa sama Tuhannya. Ya, maka dalam keadaan itu dia tetap wajib sholat. Sholat itu nggak bisa ditinggalkan sampai kita mati. Sesakit apapun kita, seperang apapun kita tetap wajib sholat. Kecuali mati kita disolati nggak wajib sholat, nggak boleh ditinggalkan. Nah, karena syaratnya suci, Anda nggak bisa bersuci, air nggak ada, debu nggak ada, maka tetap sholat tanpa suci tersebut. Ya, nanti kalau udah melihat air, bisa melihat debu, boleh tayamum dan sholat lagi diulang. Yang pertama. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Ini tentang batasan aurat laki-laki dan perempuan, bahasanya panjang. Yang keempat adalah al-wuqufi ala makanin zahir, tempatnya suci. Ya, zahir maksudnya. Yang kelima, masuk waktu sholat. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, tahu cara sholat. Ini 5 syarat sah sholat. Ya kan? Menghadap kiblat. Nah, ada beberapa masjid saya dilaporin masjidnya berubah lagi Ustaz kiblat. Ini dulu menghadapnya begini kan, ternyata kurang pas lurus. Akhirnya dirubah. Hadirin, menghadap kiblat kalau kita di depan Ka'bah wajib menghadap mata kita ke depan Ka'bah pas. Kalau kita di luar Ka'bah tidak melihat Ka'bah, maka arah Ka'bahnya harus diluruskan. Kita di dalam masjid kadang nggak melihat Masjidil Haram, kadang nggak melihat Ka'bah, maka dipaskan. Di mana Ka'bahnya? Lurus itu berarti kita. Walaupun terhalang ini. Kalau kita di luar Masjidil Haram, menghadap arah masjid, diusahakan arahnya pas ke arah Ka'bah. Di luar Masjidil Haram, artinya tetap di Mekah, menghadap ke Masjidil Haram. Di luar Mekah, atau kita di Madinah dengan menghadap Mekahnya, atau tetap berusaha. Apalagi sekarang teknologi sudah sangat canggih, pas sekali itu bisa tepat sekarang ini, maka semaksimal mungkin kita menghadap Ka'bahnya dengan tepat. Jangan sampai kita tahu Ka'bahnya ke sana, kita sholatnya ke sini. Apalagi dengan sengaja. Nah, ini repot ini. Ada beberapa masjid begitu. Orang bangunannya udah begini, enggak estetik, bukannya walillahil masyriq wal maghrib, bukannya Allah ada di timur, ada di barat, dimanapun fa'aina ma tuwallu fasamma wajhuhu, dimanapun kalian menghadap dalam sholat, disitulah ada Allah. Ngapain kita? Tidak bagus sekali ini gara-gara ada space begini kosong, ada masjid begitu. Baru 2 hari yang lalu saya dilaporin. Nah, ini harus ada pelurusan, karena menghadap kiblat ini di antara
syarat sah sholat. Kalau nggak menghadap kiblat berarti Anda nggak sah. Kecuali keadaan Anda berada di tengah laut, nggak ada kompas, nggak ada petunjuk matahari, atau Anda berada di tengah hutan, saking lebatnya hutan tersebut nggak melihat matahari, laut itu kita nggak tahu, ya kan? Nah itu kita beristiad dengan kuat di mana kiblatnya, ya Allah, kemudian sholat, sah sholat. Kalau udah petunjuk jelas dan lain sebagainya, teknologi udah canggih, arah Ka'bah kiblat udah tepat di sini, kemudian kita sengaja berubah, ini yang repot. Itu bisa tidak sah sholat kita. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut rukun-rukun sholat. Yang terpenting adalah rukun sholat karena waktunya sudah habis, sebelum kita tutup. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Silakan. Waalaikumsalam. Kita udah biasa dibacakan lokal kabu via bismillah majraha pemusa. Atau yang benarnya majreha pemusa. Itu satu Ustaz. Yang keduanya, yang saya perlu sebagai makmum, kita kan baca Al-Fatihah. Cuman tahu-tahu kita belum habis baca Al-Fatihah, imamnya udah baca ayat itu. Dan Al-Quran udah dikatakan yang benar bismillah majreha wa mursaha. Nah, ini riwayat kita. Memang ada yang membaca majroha wa mursaha, ada. Betul. Kita dalam Al-Quran itu namanya imalah. Itu dalam ilmu Quran namanya bacaan imalah. Majreha wa mursaha. Itu kalau riwayat kita gitu kan. Tapi Ustaz ada yang baca majroha wa mursaha, gimana? Itu ikut riwayat lain, tidak ada masalah. Oke, tapi ikut riwayat kita pakai majreha wa mursaha gitu. Ini riwayatnya Imam Hafiz, Imam Syu'bah, Imam Asim secara umum pakai majreha wa mursaha. Oke. Itu adalah bacaan pengecualian. Semuanya yang sifatnya itu namanya alif imalah ya. Kalau orang Jawa bilangnya alif bengkok. Dia bacaannya alif tapi tulisannya ya. Orang Jawa bilang alif bengkok. Gitu. Seperti itu. Itu alif maksurah kalau dalam ilmu nahwu namanya. Alif maksurah. Ya. Hanya itu saja dalam riwayat Hafiz kita membaca imalah majreha. Yang lainnya enggak. Kan mestinya majreha wa murseha, kalau riwayat Hamzah begitu. Semuanya dibaca bismillah majreha wa murseha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Maksud dalam surat Toha ya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqi illa tazkiratan liman yakhshi. Ya, kita bukan punya riwayat itu. Jadi majreha wa mursaha itu yang benar sesuai dengan riwayat kita saat baca Quran. Adapun mengikuti riwayat lain majroha mursaha silakan, atau mengikuti riwayat majreha wa murseha silakan. Yang kedua, kita sebelum selesai Fatihah tapi imam udah baca surat yang kedua. Makanya tadi saya kasih solusi, kalau ternyata di masjid ini bacaan Fatihah makmum setelah selesai Fatihahnya imam, maka imam harus paham ngasih jeda porsi beberapa menit sebelum dia membaca surat baru untuk imammu membaca dan menyelesaikan surat Al-Fatihah. Itu karena tadi benar kan, kalau kita belum selesai Fatihah imamnya udah baca-baca dulu kan kita mesti diem, karena Quran ketika dibaca imam kita harus diem dan mendengar kan begitu. Nah, solusi keduanya, kita bisa nggak sih sambil mendengar bacaan imam biar kita tidak bertentangan dengan ayat tadi. Apabila Quran dibaca, Anda dengarkan. Kita tadi solusi kedua membaca dengan pelan-pelan dan lirik. Boleh saat imam membaca kita mengikuti bacaan imam tersebut. Begitu. Itu solusi kedua. Ini bagi Anda yang bermadzhab bacaan makmum tetap harus dibaca sekalipun imam membaca Al-Fatihah tersebut. Begitu, solusinya begitu. Jadi harus saling paham, ya kan?
Tadi paham. Ada imam yang tiba-tiba dari biasanya ini imam hari-harinya udah ini kasih jeda sehingga makmum bisa baca Fatihah sampai selesai. Ada ustaz datang setelah al-Dhalin langsung al-Fatihah. Tidak ada kesempatan bagi makmum untuk baca Fatihah. Nah, ini gimana ini? Ya, Ustaz ternyata saya nggak baca Fatihah tadi Ustaz. Gara-gara imamnya begitu tadi keadaannya. Saya mau baca Fatihah, tiba-tiba dia udah baca surat baru. Kan nggak enak gitu kan. Berarti bacaan Fatihah imam yang Bapak dengar tadi sudah mewakili bacaan Anda sebagai makmum. Salatnya sah kan Ustaz? Sah insyaallah. Gitu. Sah insyaallah. Ya kan? Allah taala a'lam. Ada yang lain? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tadi Ustaz yang yang garis bawahi bahwa Ustaz bilang lebih ke imam sih Ustaz. Kalau imamnya nggak sengaja itu nggak ada masalah. Artinya saya sebagai makmum, bagaimana cara saya mengukur bahwa imam itu nggak sengaja atau memang nggak belajar Ustaz? Karena kalau nggak sengajanya berulang, bisa diindikasikan bahwa memang nggak belajar. Itu satu. Yang kedua, ke imam lagi, bahwa mungkin yang Ustaz bilang, misalkan izhar, iqlab, ikhfa, biguna, idgham biguna, mungkin tidak terlalu mengganggu. Tapi kalau makhrajul huruf, misalkan antara zaid, sin, shin, shad, itu dapat berubah makna. Contoh, qalbu dengan kalbu, atau kita yang panjang atau yang pendek, zina atau zina, itu sangat berubah makna jauh. Nah, jadi saya sebagai makmum minta kiat dari Ustaz, apa yang saya harus lakukan terhadap imam yang sering, apakah dia sengaja atau memang nggak belajar? Mungkin begitu. Sekian. Ya, betul sekali. Tadi saya sedikit membahas ini tentang Fatihahnya ya, karena Fatihahnya yang paling urgen. Adapun surat lain yang dibaca oleh imam setelah Fatihah itu kita nggak banyak mempermasalahkan kesalahan-kesalahan yang sifatnya lahirnya lahir khofi, kesalahan-kesalahan yang ringan, ifadnya kurang, idghamnya kurang, ya makhorijnya kurang. Tapi kalau Fatihah ini urgen sekali dan ulama membahasnya panjang seperti itu, khusus di surat Al-Fatihah. Panjang pendek memang berubah makna, berubah huruf, merubah makna juga, gitu kan. Tadi saya mau menanggapi beberapa huruf yang mungkin orang kesulitan mengucapkannya. Ihdinas sirat, pakai sin atau pakai son? Nah, hadirin, ihdinas siratal mustaqim itu dalam Al-Quran pakai dua versi, pakai son dan pakai sin. Kita pakai apa? Son. Nah, jadi dalam kesalahan ihdinas siratal mustaqim, sin berubah son, son berubah sin. Tadi saya bilang ini tidak ada problem masalah sama sekali. Ya. Sekarang kita pakai son, tetap meyakini itu adalah son, hanya saja pengucapan kita yang tak benar, itu saya kira nggak ada masalah. Sekalipun nggak benarnya, pasti kan berubahnya menjadi sin. Berubahnya menjadi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Riwayat Ibnu Katsir itu pakai sin. Ada Quran cetakan di Mekah, Ibnu Katsir pakai sin. Itu riwayatnya Al-Imam Ibnu Katsir. Quran ini turun dengan 20 riwayat. Hafiz yang kita baca satu dari 20 tersebut. Satu dari 20 tersebut. Ustaz, sedikit belok ke Z gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Imam Hamzah, Khalaf dan Khalaf dan Khalaf itu juga membacanya pakai Z, bukan Z-nya, tapi belok ke Z. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal. Ketika kesalahannya mengarah ke sana, bagi saya ini tidak ada problem. Untuk kalimat siratal mustaqim, termasuk siratal ladzina an'amta alaihim, ternyata dia ucap pakai siratal atau pakai Z, mendekati Z, bukan Z tapi mendekati Z. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ini tidak ada masalah ketika kesalahannya di situ.
Tapi kalau kesalahan itu dia sengaja, shot dia bisa dan dia tahu itu shot, tapi kemudian mengzetkan gara-gara mendengar Ustadz Imam ngomong begini dengan sengaja, itu kesalahan fatal. Begitu. Ya, ini tentang sengaja dan tidak disengaja. Sengaja itu berarti kan dia punya niat atau tidak berniat dan lain sebagainya. Oke. Kemudian, nah inilah tadi ada dua pihak yang mesti kita arahkan, pihak makmum atau dalam hal ini pengurus atau DKM atau masyarakat, dan ada pihak imam tadi sendiri, ya kan? Dua-duanya harus bersinergi untuk saling mengingatkan. Seperti tadi saya contohkan di satu masjid, ya kan? Seniornya yang diajukan, masyarakatnya ini nggak sadar itu salah, tapi masyarakatnya apa ya? Sebagian orang Indonesia itu kan senioritas itu lebih dijunjung tinggi dibanding ilmu, begitu. Dimajukan saja, nggak berani untuk membela kebenaran lah istilahnya begitu, gitu kan. Di waktu yang sama imamnya juga kan yang lebih senior, saya harus maju. Nah, berarti dua-duanya. Nah, ini. Yang ketiga saya benar tadi, ketika sudah diingatkan, ya disuruh belajar, DKM-nya, masyarakatnya udah tidak menginginkan dia karena dia banyak salah, dia masih aja seperti itu. Nah, ini hak kita untuk makmuman di belakang dia atau tidak, ada masalah. Ya kan? Kalau memang ada model seperti itu, kemudian masyarakat ada yang berani untuk mengganti dia dalam keadaan seperti itu, ya nggak bisa kita kesalahan berdiri di masjid terus-menerus tanpa ada perubahan, nggak bisa. Yang kita harus berani dengan cara bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ya seperti itu. Maka ini penting sekali, ya. Masjid dimanapun berada itu harus punya imam yang dalam hal ini paling fasih di antara yang ada, seperti itu, ya. Sehingga makmum yang nggak paham tentang tajwid, insya Allah nanti aja tetap khusyuk. Tapi yang paham kadang berharap, oh mendingan saya nggak paham, karena saya yang paham itu ketika makmuman di belakang yang kurang benar itu, ya terganggu, khusyukannya terganggu. Itu saya yakin bapak tadi juga begitu, terganggu gitu, otak ini langsung terganggu gitu ya. Tapi kemudian kita berusaha memahami di tengah-tengah sholat tersebut, khususnya di surat-surat selain Al-Fatihah. Kalau terjadi ketika Al-Fatihah, karena kita udah tahu ilmunya Fatihah ini rukun dan wajib dibaca, ketika terjadi kesalahan kita makin terganggu aja, pengen aja mutung di tengah-tengah. Berusaha beradaptasi dan seterusnya, ya seperti itu. Bagaimana kiatnya? Kiatnya kita terus belajar ilmu tajwid tersebut sehingga kita memahami mana yang salah dan mana yang tidak salah, dan meyakini bahwa ini salah. Kemudian kita sholat yang akan datang, ketika kita paham, kita tahu kok ini kurang benar dan sebagainya dalam hal yang seperti ini. Yang kedua, kita berusaha mengingatkan, kalau kita yang tahu loh ya, berusaha mengingatkan imam tadi, ya, dalam sholat tadi bahwa ini mestinya begitu. Juga mengingatkan pengurus yang ada di sekitar dan masyarakat yang ada di sekitar. Kalau tidak bisa berani sendiri, menyampaikan kepada ustadz yang mengingatkan kepada masyarakat, pada jamaah yang ada seperti itu. Ya, alhamdulillah tadi imam kita di sini, masya Allah fasih, bagus, alhamdulillah seperti itu. Ya, itu aja. Ada lagi? Saya kira cukup. Jazakumullahu khair. Di waktu yang sama hadirin, inilah pentingnya thalabul ilmi sampai kita mati. Ilmu itu luasnya luar biasa, ya. Dan ilmu yang paling afdal kalau saya boleh usul, Al-Quran. Al-Quran ilmu yang paling afdal di antara yang lain, ya. Di antara yang lain ilmu yang paling ekspres membawa kita kepada Allah itu Al-Quran. Surga Allah itu Al-Quran. Jadi ketika di sini nanti ada halaqah Quran, jangan sampai hadirin absen atau nggak ikut hadir, ya kan? Boleh bilang lebih afdal daripada ngaji fikih, lebih afdal daripada ngaji akidah tauhid, ya kan? Karena Al-Quran ini masya Allah, ya. Apalagi akidah yang muslimat yang pakai falsafah dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Izin menyampaikan hari ini di Monas dari jam 6. Bagi yang punya waktu, kesempatan, tenaga untuk hadir, kita menunjukkan solidaritas kita untuk saudara kita di Gaza di Palestina. Bagi yang punya kesempatan waktu menunjukkan seperti ini yang bisa kita lakukan, ya kan? Bela saudara-saudara kita di Palestina. Ini hari Minggu biasanya Car Free Day, kita mengumpul di Monas. Saya insya Allah ngajak sama santri-santri yang ada di Darul Wasilah, saya ajak semua insya Allah pagi ini kita ke Monas sama-sama. Nah, seperti itu. Bagi yang sibuk ada kegiatan lain tidak jangan merepotkan diri. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.